Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh dengan nikmat iman dan nikmat sehat, serta kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Baik Ananda, hari ini kita kembali bertemu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk awal memulai pelajaran, Ananda siapkan buku tulis SKI dan buku paket SKI. Ananda buka halaman 13, yaitu tentang perintangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang A, yaitu tentang penolakan kaum Quraisy. Semakin hari, para pemuka suku Quraisy semakin merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka pun mulai berupaya untuk membendung pengaruh dari ajaran Islam. Mereka meminta para penyair untuk membuat bait-bait syair yang isinya menjelekkan Rasulullah SAW. Mereka juga meminta beliau untuk menunjukkan mukjizat dari Allah. Di antaranya, agar Bukit Sofa dan Marwa diubah menjadi emas semuanya. Mereka juga mempertanyakan mengapa malaikat Jibril tidak muncul di hadapan mereka. Bahkan ada pula yang pernah mengejek beliau dengan bertanya, "Mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang esok hari?" Seperti itulah sikap orang-orang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah. Mereka terus menyerang beliau dan melecehkan ajaran Islam. Selain itu, Allah menurunkan wahyu surah Al-A'raf ayat 188 yang artinya, katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat bagi diriku ataupun menghindarkannya dari bahaya, melainkan yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pastilah aku akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW hanya memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Akan tetapi, kaum musyrik Quraisy menolaknya mentah-mentah dan menuntut agar diperlihatkan mukjizat beliau. Padahal setelah melihat mukjizat Rasulullah SAW, mereka tetap saja mengingkari kerasulan beliau. Jadi Ananda, Allah menurunkan wahyu surah Al-A'raf ayat 188 yang isinya tentang bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira. Setelah itu, di halaman 15 yaitu tentang Rasulullah SAW sudah mulai terang-terangan menyatakan bahwa berhala-berhala itu hanyalah patung. Tidak satu pun yang dapat memberikan kebaikan atau bencana. Para pemuka suku Quraisy segera berkumpul di Darun Nadwah, tempat yang biasa dipakai oleh para sesepuh Quraisy untuk bermusyawarah. Mereka membahas tentang sepak terjang Muhammad dan ajarannya. Mereka memeras otak untuk dapat menghentikan dakwah beliau. Di antaranya ialah 1. Dengan ejekan dan hinaan. Dengan begitu, mental para pengikut Muhammad akan segera melemah. Yang kedua, dengan menjelek-jelekan ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, dengan menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat masa lalu. Yang keempat,
dengan menawarkan berbagai kenyamanan agar Rasulullah SAW bersedia menghentikan dakwahnya. Nah, banyak sekali suku Quraisy memeras otak. Bagaimana ya untuk menjatuhkan atau untuk Rasulullah biar tidak bersemangat lagi untuk berdakwah. Tapi Rasulullah SAW teguh pendiriannya untuk berdakwah. Selanjutnya yaitu Rasulullah tetap melanjutkan dakwah tauhid. Allah juga menurunkan surah Al-Kafirun yang menyatakan bahwa kaum muslimin hanya akan menyembah Allah semata dan tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Para sesepuh Quraisy juga mendatangi Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini melindungi beliau. Mereka meminta Abu Thalib untuk membujuk Muhammad. Mereka akan memberikan harta, istri yang paling cantik, dan kekuasaan kepada Muhammad asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Abu Thalib lalu menyampaikan tawaran para sesepuh Quraisy tersebut. Akan tetapi, dengan tegas beliau mengatakan, "Paman, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Aku akan terus mendakwahkan agama ini hingga aku memperoleh kemenangan atau aku mati karenanya." Begitulah semua upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah menjadi sia-sia. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi semua ujian dakwah ini dengan penuh kesabaran. Masya Allah. Baik Ananda, itu adalah tentang penolakan suku Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu tugas. Ananda cukup mencatat 5 soal ini di buku tulis SKI. Kemudian jawab, tulis dengan tulisan yang rapi. Baik Ananda, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.